Halo semuanya, perkenalkan saya Sela Frida dari Chandra Bank University, jurusan Ilmu Komunikasi. Dalam video ini, kita akan menjelajahi dunia komunikasi satelit. Dari telepon hingga internet, satelit telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan kita. Mari kita lihat bagaimana teknologi ini bekerja dan dampaknya terhadap komunikasi global. Kita mulai dari pengertian satelit. Kata satelit berasal dari kata lain yaitu sateles, yang diartikan pelayan, atau seseorang yang mematuhi atau melayani pihak lain. Sedangkan secara ilmiah, satelit adalah suatu benda yang bergerak mengitari benda lain, biasanya ukurannya lebih besar, dan dalam jalur yang dapat diprediksi yang disebut dengan orbit. Atau singkatnya setiap benda angkasa yang bergerak mengitari sebuah planet membentuk jalur lingkaran atau eliptikal. Satelit sendiri secara sederhana terbagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, satelit alami. Satelit ini memang berasal dari alam. Contoh sederhananya adalah bulan yang menjadi satelit alami bagi bumi. Bumi dan planet-planet lain dalam tata surya kita juga menjadi satelit alami dari matahari. Seperti pada gambar saya di belakang ini yang merupakan contoh dari satelit alami. Selanjutnya ada satelit buatan. Satelit yang dibuat oleh manusia ditempatkan di suatu orbit menggunakan kendaraan peluncur untuk fungsi tertentu. Juga untuk komunikasi, pemetaan, monitor cuaca, dan lain sebagainya. Contohnya seperti satelit Palapa, satelit Telkom, satelit Garuda, satelit Indostar, dan masih banyak yang lainnya. Contoh satelit buatan itu seperti pada gambar di belakang saya ini. Ini merupakan salah satu contoh dari satelit buatan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai macam-macam satelit dan kegunaannya. Satelit buatan manusia ini terdiri dari berbagai macam bentuk dan memiliki kegunaannya tersendiri. Satelit buatan juga dapat dibedakan menjadi sebagai berikut. Yang pertama, ada satelit pengindaran jarak jauh atau remote sensing satellite. Satelit ini dirancang khusus untuk mengamati bumi dari orbit dan ditujukan untuk penggunaan yang non-militer, seperti pengawasan lingkungan, meteorologi, pemetaan, dan lain-lain. Yang kedua, ada satelit cuaca atau weather satellite. Satelit ini digunakan untuk memonitor kondisi cuaca dan juga iklim bumi. Lalu yang ketiga, ada satelit komunikasi atau communication satellite. Adalah satelit yang digunakan untuk sistem komunikasi jarak jauh, baik itu untuk layanan telepon, data, dan juga internet. Lalu, ada satelit navigasi atau navigation satellite. Sistem satelit yang menyediakan posisi geospasial secara mandiri dengan jangkauan global, biasa juga disebut sebagai satelit GPS yang digunakan untuk navigasi darat, laut, dan juga udara. Lalu ada satelit militer atau militer satellite, digunakan untuk kepentingan militer, seperti inteligensi gathering, pengamatan intelijen berbasis satelit, navigasi, dan juga untuk komunikasi militer. Lalu yang terakhir ada satelit ilmiah atau scientific research satellite. Satelit ini menyediakan informasi mengenai meteorologi, data survei tanah atau remote sensing, radio amatir, dan berbagai aplikasi riset ilmiah lainnya. Dari berbagai macam satelit buatan, kali ini kita akan membahas lebih mendalam mengenai satelit komunikasi atau communication satellite. Satelit komunikasi adalah satelit buatan yang digunakan untuk telekomunikasi dengan memanfaatkan radio pada frekuensi gelombang mikro. Satelit ini memiliki fungsi untuk meneruskan sinyal komunikasi seperti telepon dan televisi di seluruh dunia.
Satelit komunikasi telah menjadi tulang punggung dalam revolusi komunikasi global, memungkinkan transmisi data, suara, dan video secara real-time melintasi benua. Peran satelit dalam konvergensi media sangatlah krusial, memungkinkan integrasi berbagai bentuk media yang sebelumnya terpisah. Communication satelit dalam konvergensi media meliputi yang pertama adalah teknologi pendukung perkembangan media satelit. Terdiri dari transponder, yaitu komponen utama satelit yang menerima sinyal dari bumi, menguatkannya dan memancarkannya kembali. Lalu yang kedua ada antena, perangkat yang menangkap sinyal dari bumi dan memancarkannya ke satelit. Lalu, ada ground station, yaitu stasiun bumi yang berfungsi sebagai titik koneksi antara jaringan terestrial dan satelit. Lalu selanjutnya ada sistem pengkodean, teknik untuk mengubah sinyal menjadi bentuk digital yang efisien untuk transmisi. Lalu ada sistem modulasi, proses mengubah sinyal informasi menjadi sinyal pembawa yang sesuai untuk transmisi melalui saluran komunikasi. Yang terakhir ada orbit geosinkron, orbit khusus di mana satelit bergerak dengan kecepatan yang sama dengan rotasi bumi, sehingga tampak diam dari permukaan bumi. Lalu yang kedua, perkembangan industri media yang terlibat, meliputi industri penyiaran, yaitu televisi satelit, radio satelit, dan layanan siaran langsung lainnya yang sangat bergantung pada satelit komunikasi. Lalu ada industri telekomunikasi, yaitu operator satelit yang menyediakan layanan komunikasi data berkecepatan tinggi, termasuk internet satelit. Lalu ada industri media, perusahaan media yang menggunakan satelit untuk mendistribusikan konten ke seluruh dunia, seperti siaran berita, olahraga, dan hiburan. Lalu ada industri navigasi, sistem navigasi global atau GPS, yang bergantung pada jaringan satelit untuk menentukan posisi. Yang terakhir adanya industri kedirgantaraan, yaitu perusahaan kedirgantaraan merancang, membangun, dan meluncurkan satelit komunikasi. Konvergensi media dari komunikasi satelit, yaitu regulasi yang berlaku, meliputi International Telecommunication Union, yang disingkat menjadi I2, yaitu organisasi PBB yang mengatur penggunaan spektrum frekuensi radio, termasuk alokasi frekuensi untuk satelit komunikasi. Selanjutnya ada Federal Communication Commission, disingkat menjadi FCC di US, lembaga pemerintahan US yang mengatur industri komunikasi termasuk satelit. Yang terakhir ialah lembaga serupa di negara lain. Setiap negara memiliki lembaga regulasi nasional yang bertanggung jawab atas pengaturan sektor telekomunikasi dan penyiaran, termasuk juga untuk penggunaan satelit. Sekian informasi mengenai satelit yang saya sampaikan. Sebagai penutup, komunikasi satelit telah merevolusi cara kita berinteraksi, memungkinkan konektivitas global tanpa batas. Dengan kemajuan teknologi, kita dapat mengharapkan komunikasi yang lebih cepat dan lebih handal di masa depan. Terima kasih telah menonton. Selamat malam.